Sebenarnya apa sih ide di balik penghapusan posting itu? Maksudnya apa? Kenapa ada suatu suara dihapus? Padahal tidak ada maki-memaki, sekedar menyampaikan gagasan. Itu sebenarnya apa? Ini banyak terjadi pada situs-situs atau channel-channel Kristen, dan ternyata channel Islam ada juga ya. Khususnya dalam soal pergulatan antara Islam dan Kristen ya, perdebatan di YouTube itu. Kalau dari pihak Kristen udah biasa itu hapus menghapus ya. Sehingga timbul pertanyaan, ini maksudnya apa sih? Maumu apa sih? Katanya mau nyari kebenaran, katanya pro kebenaran. Kok pakai hapus-hapusan? Kebenaran itu tidak takut dengan apapun. Karena kebenaran punya jawaban-jawaban yang kukuh, yang kuat untuk melawan segala ide-ide yang salah. Kenapa harus takut? Kalau lu punya pendapat 1+1 sama dengan 2, boleh dihadirkan semua pendapat yang menentang 1+1 sama dengan 2. Siapa takut? Kata anak ABG ya. Kata anak gaul. Tapi ternyata bukan hanya situs-situs Kristen yang begitu. Situs Islam ternyata ada juga ya. Walaupun ya jarang ya, sekali-sekali lah. Yaitu justru di situs tokoh yang bersinar itu, Menahem Ali. Ya ketika itu Menahem Ali lagi diskusi ya. Belum tentu beliau yang menghapus, mungkin anak buahnya, ya wallahu alam. Tapi yang pasti kok ada cara-cara kayak begini di situs Islam. Seharusnya kalau situs Islam itu anti lah di menghapus posting ya. Karena citra yang telah dibangun oleh dunia Islam adalah stick pada kebenaran, kejujuran gitu kan. Nah, kalaupun ada situs Islam yang ngaco, emang ada yang mengangkangi hadis pesan Nabi, ada. Itu jenis-jenis ekstremis, jenis-jenis apa ya, yang mulut doer, intoleran gitu. Itu jauh dari sifat Nabi itu yang sedemikian mulia akhlaknya ya. Tapi kalau situsnya Menahem Ali, terus terang gue banget seneng banget ini mendengar menyimak videonya ya. Banyak info-info yang bisa kita dapatkan yang sebelumnya kita tidak tahu. Itu beliau itu filolog yang terdepan ya. Tapi kok ada penghapusan seperti itu? Nah, ini pertanyaan juga ini. Jadi waktu itu gue banget nulis, anak-anak dari Siti Hajar dan Siti Ketura pernah diperintah oleh Nabi Ibrahim, bapaknya ya, untuk hijrah ke timur. Itu sebabnya orang-orang Indonesia itu punya cengkok bahasa Arab yang bisa mengalahkan orang Arab sono. Jadi cengkoknya Ismail itu lebih fasih dari orang Arab asli yang bukan keturunan Ismail. Ismail kan pendatang di sana kan. Masa situs begitu postingan begitu aja dihapus sih? Apakah karena berbeda dengan pendapat Menahem Ali, ataukah ada hal-hal lain yang tidak ingin mereka expose? Entah, nanti ada klarifikasinya ya, cepat atau lambat semua juga akan ada klarifikasi.
Jadi di dunia ini kalau ada yang masih mengganjal kan diklarifikasi nanti di akhirat. Tapi ya begitulah. Kalau di Kristen kan udah biasa itu. Umpamanya gue banget ngeposting Kristen dan Sunni pada debat, yang diuntungkan adalah Syiah. Itu dihapus langsung. Lagi ya, kalau pakai hadis Sunni kan banyak yang bermasalah, maka itu jadi sumber olok-olok itu. Dan ternyata Syiah itu diam-diam punya kekuatan argumen ya. Tapi justru itu yang dipendem, hadis-hadis Syiah nggak ikutan gitu. Maka ketika itu orang Kristen bilang, coba Syiah itu, coba yang menemukan angka kok 0 itu orang Syiah. Kau akui nggak itu Syiah sebagai bagian dari Islam gitu? Itu ditohok gitu orang Sunninya itu. Orang Syiah itu. Nah itu gue banget langsung komentar begitu. Orang Kristen dan orang Islam pada debat, yang diuntungkan adalah Syiah. Dihapus itu. Habis itu gue banget posting lagi, hidup Syiah. Dihapus lagi. Ya artinya apa yang benar kita support lah. Bukan berarti segala yang dari Syiah itu gue banget setuju ya. Jadi pilih-pilih aja lah. Apa yang bagus kita support gitu. Terus apa lagi yang dihapus? Ya antara lain ya, Tuhan akan memimpin goyim yang kuat di timur untuk selama-lamanya. Itu dihapus itu. Ya dong, goyim di timur. Kalau di Alkitabnya diterjemahkan bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat itu sebenarnya goy. Singular dari goyim. Goyim itu kan non Israel itu. Non Judaism, non Kristen itu. Itu yang dihapus. Terus apa lagi? Postingan gue banget waktu mereka diskusi tentang Israel. Udah Israel itu, Israel Palestina, gabung aja ke NKRI gitu ya. Itu dihapus. Kenapa ya? Itu harusnya mereka pro dong, support dong. Kan mereka itu mengagung-agungkan ke Israel itu, channel itu. Harusnya pro, tapi dihapus. Ya belum lagi tentang Jesus Christ ya. Jesus Christ mengaku diri sebagai anak manusia, kemudian dilukiskan sebagai hamba sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jesus Christ itu hamba yang Tuhan berkenan begitu kan. Itu di Perjanjian Baru ada tuh. Jesus Christ itu juga bilang, kami mengenal yang kami sembah. Ya, jadi Yesus Kristus itu menyembah kepada Tuhan ya. Itu postingan begitu dihapus. Lantas ya lagi-lagi pertanyaannya, ini maunya apa sih? Kalau pro kebenaran, ingin memperjuangkan yang benar, ngapain pula dihapus-hapus gitu kan? Termasuk juga yang di Islam itu, ngapain pula dihapus-hapus? Ide apa sih dibalik kepala mereka menghapus postingan begitu? Kalau sejati Islam maupun Kristen ya nggak ada urusan dengan menghapus-hapus. Kalau niatnya nyari kebenaran ya siap dengan pendapat yang berbeda dari dunia luar. Malah diharap-harap itu. Kita ini katakanlah dari dunia Sunni ya, kita berharap-harap ada pendapat dari luar untuk kemudian diklarifikasi kan. Kalau emang niatnya nyari kebenaran kan, jangan dihapus, jangan dibendung, jangan disembunyikan begitu. Kita malah seneng kalau ada pendapat yang berbeda gitu kan.
Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu kan. Nanti ada klarifikasi kan. Manusia kan makhluk berakal katanya. Tinggal diolah aja datanya itu. Ya, ini tentang hapus menghapus ini masih misteri ya. Itu sebabnya kenapa ya kalau banyak pejuang tapi hasilnya memble. Hasilnya ayak-ayak wae. Katanya banyak pejuang agama, pejuang HAM, demokrasi. Itu karena mereka nggak serius. Kalau nggak serius, ya hasilnya juga nggak serius. Jadi kalau pejuang cuma pura-pura itu, hasilnya juga pura-pura. Ya kayak sekarang ini. Nggak terhitung para pejuang, tapi niatnya itu loh. Ya ini tuduhan, tapi dengan menyisakan satu ruangan untuk baik sangka. Apakah baik sangkanya itu ya nggak tahu lah. Tapi yang jelas ya kayak gitu. Kita menilai dari yang nampak aja, sementara hati kita tidak menjudge hati, kita hanya melihat yang nyata-nyata saja. Ya memang begitu, hasilnya memble. Karena apa? Tidak serius. Jangan try this at home yang begini ya.